Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi. Apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yaitu kita memberi nama kepada masalah kita. Sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring. Harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar. Ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang banyak gempanya. Ya. Dan itu bukan menakutkan. Tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya warga kerajaan Allah. God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang maha tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus name. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang di rumah, yang ikut live streaming dengan kami. Kita akan mulai kebaktian kita. Haleluya, bersuka cita bagi Allah kita, amin, dahsyat, haleluya. Boleh kita bangkit berdiri, haleluya, bersorak bagi Dia Allah yang dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi Dia Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dia Allah yang perkasa dalam hidup kita, amin. Dia Allah yang berjaya dalam hidup kita. Dia layak untuk menerima hormat dan pujian. Haleluya. Haleluya. Thanks God. Haleluya. Bapa, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Allah yang selalu memberikan kami sukacita kemenangan. Dikala kami jauh Tuhan, Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu. Mari datanglah. Setiap engkau yang berbeban letih, lemah dan lesu. Kami semua Tuhan selalu berharap dan selalu minta kepadamu ya Bapa, agar supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami selalu Tuhan minta kasih setiamu. Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Saat kami membuka mata Tuhan, anugerah-Mu tercurah untuk kami ya Tuhan.
Kalau kami pada pagi hari ini ada di tempat ini, dan setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui live streaming juga Tuhan, merasakan berkat yang sama tercurah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tidak terhingga hanya kepadamu Tuhan Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ini doa kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Yes Lord. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh sama-sama kita katakan sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, ya Yesus. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, oh Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh hati kami bersyukur atas kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hati kami bersyukur sebab Engkau begitu mengasihi kami semua apa adanya Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, dengan segala ketidaksempurnaan kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan berita yang lebih baik, Engkau tidak akan meninggalkan kami seperti ini. Tetapi setiap hari demi hari Engkau akan merubah kehidupan kami. Engkau akan merubah karakter kami. Engkau akan merubah cara berpikir kami. Dan semakin hari Tuhan, Engkau transformasi kehidupan kami seperti Kristus. Kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul, baik yang ada di ruangan ini maupun teman-teman kami yang bergabung dalam ibadah ini melalui online service. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan menjamah setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang menonton ini secara online. Tuhan bisa menyentuh hati kami semua. Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa menjamah setiap kami. Dan kami sungguh percaya itu Tuhan. Dan Tuhan juga bisa berbicara kepada masing-masing pribadi secara khusus. Karena kami percaya Roh Tuhan yang hidup ada di dalam kami. Roh yang hidup di dalam diri setiap kami adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau begitu setia. Engkau ada di setiap langkah kami. Hari ini Tuhan, kami ingin membuka hati kami ingin membuka pikiran kami. Sementara firman diberitakan, kami berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu sekali lagi bekerja di tengah-tengah kami.
Engkau berikan kami pengharapan yang baru bagi kami yang kehilangan semangat hidup. Engkau berikan kami mimpi-mimpi yang baru bagi kami yang sudah menyerah dan bagi kami yang sudah tawar hati akan kehidupan ini, Tuhan. Engkau berikan kami visi-visi yang baru dalam kehidupan ini, Tuhan. Supaya hidup kami bisa terus berdampak, supaya hidup kami bisa membuat perbedaan bagi dunia di sekeliling kami. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Sehingga ketika kami mengetahui kebenaran, disitulah kami mengalami yang namanya kemerdekaan. Yesus berkata, "You will know the truth and the truth will set you free." Anda dan saya akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kami percaya itu, Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Bekerja di tengah-tengah kami, sentuh kehidupan kami. Jamah setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang paling berkuasa, nama Yesus Kristus, kami naikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Anda dipersilakan duduk. Saudara, saya ingin memberikan Anda beberapa pengumuman, terutama di bulan Oktober dan November ini, saudara. Kita akan banyak sekali kesempatan untuk Anda untuk menjadi berkat bagi komunitas kita. Nanti di Oktober tanggal 31 hari Sabtu kita akan melakukan yang namanya outreach. Nanti detailnya saya akan bilangin, ceritakan kepada Anda di minggu-minggu berikutnya. Kita akan terus di November tanggal 21 juga ada. Ini saya hanya memberikan Anda tanggal-tanggal, nanti saya sekali lagi akan beritahu kepada Anda detail-detailnya. Dan juga tentu saja salah satu project favorite kita yaitu Christmas Shoebox juga sudah dimulai, saudara. Anda bisa ambil mulai hari ini. Di belakang ada begitu, kita mungkin punya sekitar 150 ya, 150 lebih. Mungkin goal kita, box yang kita punya di luar sana seharusnya habis, saudara. Jadi itu goal kita tahun ini adalah kesempatan di mana kita bisa memberi, ini adalah di akhir tahun di mana kita bisa generous dan bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi mungkin juga ini due date-nya ini November tanggal 22. Jadi mungkin di hari Jumat sebelum tanggal tersebut, due date itu, kita akan berkumpul di sini untuk packing bersama-sama. Ya kan, kalau ada begitu banyak dari Anda yang sering bertanya, kok kita jarang melakukan sesuatu bersama-sama antara jemaat yang di ibadah pertama dengan jemaat yang di ibadah kedua. Inilah kesempatannya kita untuk bertemu dan mengenal satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, ada beberapa outreach kita atau project yang akan menjadi berkat buat komunitas itu yang akan terjadi di hari Sabtu. Jadi Anda dipersilakan untuk berpartisipasi, nanti kita berikan sign up-nya atau Anda tinggal show up aja. Yang pasti saudara, kita pingin sekali lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tentu saja terima kasih buat Anda semua yang sudah memberi, yang sudah bermurah hati kepada gereja ini. Pemberian Anda lah yang mengizinkan kita juga untuk bisa menjadi berkat bagi komunitas di sekeliling kita. Saya rasa cukup tahun ini, kita sudah terkurung, kita sudah di rumah sekian lama, udah saatnya kita berdampak, saudara, buat orang-orang yang di luar sana, buat komunitas di sekeliling kita. Jadi lebihnya nanti akan saya beritahu lagi detailnya. Tapi hari ini dan 2 minggu ke depan kita akan memulai seri khotbah baru. Nanti Joe yang akan ceritakan. Jadi Joe akan memulai seri khotbah yang akan di-sharingkan selama 3 minggu. Dan nanti dia yang akan bilangin sama Anda dan ceritain sama Anda. Tapi bolehkah Anda memberikan warm welcome atau sambutan yang meriah untuk teman kita Joe, karena hari ini dia akan men-sharingkan firman. Shalom semua, shalom. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau mengubah setiap paradigma kami yang salah, dibenarkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, Engkau pengajar kami, berikan kami hati hamba, berikan kami hati seorang pelajar yang mau mendengarkan isi hati-Mu agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tutup bungkus Tuhan setiap peralatan yang dipakai Tuhan, baik kamera, mikrofon, dan juga streaming online Tuhan, biar tidak ada kendala. Dan juga berkati Tuhan koneksi yang dipakai Tuhan oleh keluarga kami yang menyaksikannya secara online. Dan terakhir Tuhan, kami minta tolong Tuhan agar Engkau membantu Tuhan, memberikan pertolongan kepada hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan, perkataan, pengetahuan, biarlah itu semuanya Tuhan hanya dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua yang berada di tempat ini. Saya juga mau menyapa Anda semua yang menyaksikan ini online di Facebook. Shalom, mungkin Anda ada di Indonesia, selamat malam. Yang Anda ada di sini, di Amerika, selamat pagi. Saya berdoa kita semua masih berada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang tadi seperti Pak Rosid bilang, mulai dari minggu ini kita akan memulai seri khotbah selama 3 minggu. Seri khotbah ini saya beri judul Hidup dalam Pengembalaan Kristus. Hidup dalam Pengembalaan Kristus. Jadi di dalam selama khotbah ini, seri khotbah ini selama 3 minggu kita akan belajar dan kita akan mengupas satu pasal saja. Satu pasal saja yang akan kita pelajari dari kitab Mazmur secara detail. Nah, Mazmur apakah yang akan kita sama-sama kita akan pelajari? Mazmur ini merupakan mazmur yang sangat indah, sangat puitis yang pernah Daud tulis. Oleh karena itu, ini saya ceritakan latar belakang mazmurnya ya. Mazmur ini juga saking indahnya, pada kebudayaan Yahudi kuno, orang-orang sering mengucapkan mazmur ini di acara ibadah-ibadah, acara pemakaman, dan saking indahnya dijadikan doa dan nyanyian saat mereka hendak menyantap makanan mereka yang ketiga pada hari Sabat, the third meal of the Sabbath. Nah, banyak ahli-ahli sejarawan, ahli-ahli Alkitab, bapak-bapak gereja percaya bahwa Daud menulis Mazmur ini saat kira-kira 1000 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya. Dan mereka juga banyak beranggapan bahwa Daud menulis ini saat dia berperang melawan anaknya Absalom, sedang dalam ngumpet melawan anaknya Absalom. Tetapi ada juga yang percaya dia sedang dikejar-kejar Saul waktu dia menuliskan Mazmur ini. Nah, sampai sekarang Mazmur ini masih sering dibacakan, didoakan, dinyanyikan, dikutip di kartu-kartu, dikutip di rumah-rumah duka dan menjadi inspirasi banyak-banyak lagu. Kira-kira ada yang tahu Mazmur apa? Ada domba. Mazmur berapa kira-kira tahu? Yang di rumah mungkin bisa tulis Mazmur berapa? Mazmur 23. Udah tahu semuanya, berarti tidak perlu ditampilin lagi ya. Kita bisa baca semuanya, udah hafal ya. Cuma 6 ayat kok, 6 ayat doang. Ya udah kita langsung baca. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Indah banget ya, puitis banget, sering dijadikan inspirasi lagu-lagu. Nah, di dalam Mazmur ini, Daud menggunakan istilah atau menggunakan metafora Allah sebagai gembala. Meskipun ini bukanlah istilah yang secara lengkap mencakup sebuah gagasan mengenai Allah, namun istilah ini sangatlah unik dan sangatlah luas. Kita bahas langsung dari ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Raja pertamanya Raja Saul. Sebelum Daud menjadi seorang gembala, jadi raja, dia adalah seorang gembala.
Di 1 Samuel 16 diceritakan Daud menggembalakan kambing domba ayahnya. Di 1 Samuel 17 dia menceritakan kepada Saul bagaimana dia melawan singa, melawan serigala dan beruang untuk melindungi kambing domba ayahnya. Jadi Daud tahu apa itu tugas-tugas gembala, apa yang seharusnya gembala lakukan. Dan saking taunya, saking profesionalnya Daud sebagai gembala, saking telatennya, dia seakan-akan memiliki sense, memiliki rasa bagaimana domba-dombanya memandang dia sebagai seorang gembala. Nah, makanya di Mazmur 23 ini Daud menggambarkan dua hal yang berbeda pada ayat Tuhan adalah gembalaku. Jadi dalam frasa ini kita bisa sama-sama belajar dua penggambaran Daud yang berbeda. Yang pertama, Daud menggambarkan Allah sebagai gembala. Daud menggambarkan Allah sebagai gembala. Jadi Mazmur ini adalah penggambaran bagaimana domba-domba memandang gembalanya, bukan gembala yang memandang domba. Apakah hanya Daud saja yang menggambarkan Allah sebagai domba? Kalau Bapak Ibu semua baca dari perjanjian lama, Allah juga digambarkan dan menggambarkan dirinya sebagai gembala. Jadi nggak cuma Daud. Di kitab Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Allah digambarkan sebagai gembala yang menuntun bangsa Israel keluar dari pembuangan. Uniknya di perjanjian baru, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala juga. Ya kan? Pasti pernah dengar kan ya ayatnya. Dan Yesus juga digambarkan sebagai gembala. Nah, jadi di bagian pertama ini kita akan sama-sama belajar karakter Allah tuh sebagai gembala tuh seperti apa. Jadi ketika Yesus menggambarkan dan digambarkan sebagai gembala, ada tiga hal yang penggambaran Yesus sebagai gembala di perjanjian baru. Yang pertama, Yesus adalah gembala yang baik. Udah tahu semua ya. Yesus adalah gembala yang baik. Di Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 Yesus berkata seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan apa? Nyawaku bagi domba-dombaku. 2 kali Tuhan Yesus bilang memberikan nyawa. Berarti di bagian penggambaran pertama Yesus sebagai gembala, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang kematian Kristus. Ngomongin tentang kematian Kristus. Next slide please. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Karena dia apa? Next slide please Marco. Karena dia mau mati bagi domba-dombanya. Dia mau mati bagi domba-dombanya. Ia harus mati supaya domba-dombanya bisa selamat. Supaya domba-dombanya bisa hidup. Jadi seorang gembala yang baik itu bukan cuman gembala yang memberi makan, merawat, menuntun, menasehati atau mendengarkan curhatan-curhatan domba-dombanya. Tidak itu saja, tetapi gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berbeda dengan upahan tadi yang Yesus bilang, ia lari ketika serigala datang. Yesus rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Gantikan kita di atas kayu salib. Seharusnya kitalah yang tergantung di atas kayu salib itu. Bukan Yesus. Tapi karena ia gembala yang baik, ia rela gantikan kita. Jadi Yesus adalah gembala yang baik karena dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Yang kedua di Ibrani 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 20, di sini saya menggunakan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan lama. Kalau Bapak Ibu semua membaca dalam HP, keluarnya akan terjemahan baru. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya memilih terjemahan lama. 13 ayat 20, Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah, pohon sejahtera itu yang telah membawa gembala-gembala yang besar itu kembali dari antara orang mati, yaitu Tuhan kita, Yesus, dengan darah perjanjian yang kekal. Jadi tadi penggambaran pertama Yesus sebagai gembala yang baik, yang kedua digambarkan Yesus sebagai gembala domba yang apa? Yang besar. Nah, kenapa saya menggunakan terjemahan lama?
Karena di terjemahan baru diterjemahkan sebagai gembala yang agung. Next slide please Marco. Di dalam ini dalam bahasa, wah kekecilan ternyata. Di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya digunakan kata mega. Mega itu artinya besar, great, large. Saya tidak bilang kalau terjemahan baru menggunakan terjemahan yang salah, tidak. Tetapi menggunakan diksi yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Nah, kalau tadi Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, di sini Yesus digambarkan sebagai gembala yang besar. Ya, Yesus mau mati buat kita, tapi nggak cuma di situ. Yesus juga bangkit. Yesus juga menang atas maut. Jadi di penggambaran yang kedua ialah, next slide please Marco, Yesus adalah gembala yang besar, menceritakan tentang apa? Kebangkitan Kristus. Yesus telah menang atas maut. Yesus digambarkan sebagai gembala yang besar, gembala yang perkasa, gembala yang gede, gembala yang hebat. Dia sudah menang mengalahkan maut. Di Wahyu kedua diberitakan bahwa kunci kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Bulan lalu pada seri yang pertama, mengapa gereja, diceritakan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Kerajaan maut tidak dapat menguasainya. Ini karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, sudah menang atas maut. Jadi jika kita berada dalam tuntunan sang gembala yang besar, jikalau kita berada dalam tuntunan sang gembala yang baik, kerajaan maut tidak dapat menguasai kita. Gembala yang baik, dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Gembala yang besar, dia menang atas maut. Dan yang ketiga ialah 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua, ini saya banyak warna-warna kuningnya, jadi nanti kita akan bahas sedikit aja. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Ini jadi Petrus berbicara kepada para penatua ya, para pemimpin-pemimpin gereja. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan apa? Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah di sini, maka apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota yang tidak dapat layu. Nah di bahasa Yunaninya di sini pakai archipoimenos. Archipoimenos ini diceritakan sebagai the chief shepherd, bahasa Inggrisnya. The chief shepherd, terjemahan lainnya itu the head of the shepherd. Jadi di sini digambarkan gembala yang agung. Gembala yang agung ini ngomongin apa? Kalau tadi gembala yang baik, Yesus ngomongin apa? Kematiannya. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Lalu dia diberitakan sebagai gembala yang besar, yang menang atas maut. Dan yang ketiga gembala yang agung. Apa sih gembala yang agung? Marco bisa balik ke 1 Petrus 5. Nah gembala yang agung ini, ayat 1 yang dari awal ya. Untuk mengontraskan pengembalaan Allah dan gembala-gembala gereja. Baik dalam sistem atau cara pengembalaan maupun dalam otoritas. Jadi gembala yang agung ini untuk mengontraskan Yesus sebagai otoritas tertinggi dari semua gembala-gembala dan pemimpin-pemimpin gereja. Marco bisa preview slide? Nah, bukan preview slide. 1 Petrus ya. Nah, di sini apa? Di sini diceritakan untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Hai pemimpin-pemimpin gereja, leader gembala-gembala gereja, gembalakanlah kawanan domba jangan dengan apa? Dengan paksa, tapi dengan sukarela. Jangan mencari keuntungan. Pemimpin-pemimpin gereja harus mengabdikan dirinya bagi domba-dombanya. Dan di ayat ketiganya, jangan mau apa? Jangan mau memerintah, tapi menjadi teladan. Jadi di sini bisa bercabang, bisa untuk jemaat, bisa untuk gembala. Hai untuk gembala-gembala, janganlah menggembalakan mereka dengan terpaksa. Janganlah kamu mau mencari keuntungan dari jemaat-jemaatmu. Janganlah kamu mau memerintah seakan-akan kamu adalah gembala yang agung. Gembala-gembala gereja, pemimpin-pemimpin gereja, bukanlah gembala yang agung. Dan untuk jemaat,
Kita jangan menganggap pemimpin-pemimpin gereja adalah gembala yang agung. Kita harus mendukung mereka, kita harus mengasihi mereka karena mereka berada di dalam barisan terdepan di dalam kerohanian. Dan jemaat, jangan berharap pemimpin-pemimpin gereja menjadi pemimpin yang sempurna, menjadi gembala yang sempurna, bukan. Karena mereka bukanlah gembala yang agung, mereka tidak akan menjadi gembala yang sempurna. Karena yang sempurna adalah Yesus, gembala yang agung, yang menjadi otoritas tertinggi di atas gereja, di semua gereja di bumi ini. Jadi itu yang pertama, Yesus adalah otoritas gembala yang agung. Dan yang tadi dikatakan gembala agung yang datang. Next slide Marco. Gembala agung menceritakan otoritas Kristus atas gereja. Gembala yang agung menceritakan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Untuk memerintah dan menghakimi setiap umat manusia. Jadi ini baru penggambaran pertama. Baru ayat pertama. Bapak Ibu udah pada bingung. Jadi dikata Tuhan adalah gembalaku. Kita sama-sama belajar. No Marco. Ya tadi tetap di situ. Tuhan adalah gembalaku ini, kita sama-sama belajar Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengasihi kita, dia mau mati gantikan kita, gantikan upah dosa kita. Dan dia adalah gembala yang besar yang telah menang atas maut. Tapi gak cuma di situ saja, dia memegang otoritas penuh atas gereja dan dia akan datang kedua kali. Nah yang kedua, next slide. Tuhan adalah gembalaku. Di sini kita belajar Daud menggambarkan dirinya sebagai domba. Pertama Daud menggambarkan Allah sebagai domba. Yang kedua Daud menggambarkan dirinya sebagai domba. Yang pertama kita belajar bagaimana karakter Allah sebagai gembala. Yang kedua kita belajar bagaimanakah kita menjadi seorang domba. Domba, bukan seorang ya kalau domba ya, seekor domba Allah. Nah tadi kita sama-sama tahu, Bapak Ibu semua tahu kalau Daud adalah seorang gembala. Kalau Daud seorang gembala, berarti Daud tahu sifat-sifat domba itu seperti apa, ya kan? Domba terkenal apa? Bodoh. Terkenal apa? Lemah, keras kepala, penakut, hewan yang diperjualbelikan, bukan hewan yang bebas. Tapi mengapa Daud mau menggambarkan dirinya sebagai seekor domba? Mengapa Daud mau menyamakan dirinya seperti domba-domba yang keadaannya, yang hewan yang buruk itu? Karena dia nggak peduli seberapa lemah dan seberapa buruknya dia. Karena dia sadar dia buruk, tapi dia tahu gembalanya siapa. Tapi dia kenal gembalanya siapa. Jadi di bagian ini kita akan belajar secara singkat saja bagaimana menjadi gembalanya Allah. Maksudnya bagaimana menjadi dombanya Allah. Kita akan belajar dari susunan tata bahasa atau yang disebut grammar. Kita akan belajar bahasa Inggris grammarnya sedikit aja. Nah di dalam kata Tuhan adalah gembalaku. Kalau saya bisa chop-chop gitu ya, potong putus, kita akan belajar the Lord is my shepherd. Kata shepherd di sini ini menceritakan simple present tense. Simple present tense itu apa, Jo? Itu ialah bentuk kata kerja yang sederhana. Nih contohnya kayak the sun rises from the east, matahari terbit dari timur. Nah itu kan simple present kan. Fungsinya simple present itu untuk apa? To state a fact or a permanent situation, a general truth that is not interchangeable. Sebenarnya fungsinya banyak, tapi saya mau ngambil fungsi yang ini satu aja. Untuk menyatakan suatu fakta, suatu situasi yang permanen, suatu kebenaran yang kita semua tahu yang gak akan bisa berubah. Kita semua tahu matahari terbit dari timur, ya kan? Dan kita gak bakal bisa merubah itu. Itu suatu fakta. This is a laptop. Ini adalah sebuah laptop. Kita tahu ini faktanya adalah sebuah laptop. Ketika Daud berkata, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Berarti Daud menceritakan, Daud menggambarkan situasi atau fakta bahwa dia berada di dalam pemeliharaan Allah yang tidak akan pernah berubah. Daud nggak ngomong pakai past tense atau masa lalu. Oh iya dulu tuh Tuhan adalah gembala saya. Ya kalau sekarang sih nggak tahu deh. Oh Daud ya mudah-mudahan deh Tuhan jadi gembala saya. Oh iya Tuhan akan jadi gembala saya. Daud tidak menggunakan future atau masa depan. Tapi Daud bilang Tuhan adalah gembalaku. Daud nggak mengandai-ngandai, nggak pakai conditional.
Seandainya Tuhan gembala saya, coba aja Tuhan gembala saya. Tuhan adalah gembalaku. Daud juga nggak ragu. Apakah mungkin Tuhan gembala saya? Mungkinkah? Benarkah Tuhan gembalaku? Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan selain kita ngebahas simple presence, yang kedua kita ngebahas the Lord is my shepherd. Di sini my atau gembalaku, kunya ini menggambarkan possession, kepemilikan, dan bukan cuma kepemilikan, fellowship, relationship, hubungan. Ketika saya berkata, this is my church, ini adalah my church, gereja saya, berarti saya harus ada rasa kepemilikan terhadap gereja ini. Pastor Rosit is my pastor. Pastor Rosit is my friend. Ketika saya berkata, he is my pastor, he is my friend. Bukan saya cuma hanya memiliki dia sebagai teman dan sebagai pastor. Tapi saya memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan dia. Nggak mungkin orang lain tiba-tiba nggak kenal, oh ya dia teman saya. Oh ya dia pastor saya. Tidak mungkin kalau tidak ada apa? Pengenalan. Jadi ketika Daud mendeklarasikan Tuhan adalah gembalaku, bukan cuma ngomongin kepemilikan, tapi juga ngomongin hubungan. Tuhan memiliki kita sebagai kawanan dombanya, sehingga dia mau mati buat kita. Dan dia telah membayar kita lunas oleh darahnya. Nah, di sini poin saya pada bagian ini yang sangat penting. Sangat mudah orang bersembunyi di balik pengakuan iman komunitas. Sangat mudah orang bersembunyi di balik pengakuan iman komunitas. Tuhan adalah gembala bagi gereja. Tuhan adalah gembala bagi umat Kristen. Ya, pengakuan iman komunitas sangat penting. Kita berada di dalam komunitas yang benar. Tuhan menaruh kita di dalam komunitas ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menjadi gembalamu secara pribadi? Apakah Yesus sudah menjadi gembala secara pribadi dalam hidup kita? Sebab jika kita hanya bersembunyi di balik pengakuan iman komunitas, itu tidak membuatmu menjadi gembala, tidak membuatmu menjadi domba Allah. Dan Tuhan bukanlah gembalamu kalau engkau tidak memiliki hubungan pribadi bersama Allah. Saat kita memiliki hubungan pribadi dengan gembala yang agung, yang berotoritas atas hidup kita, disitulah kita masuk dalam kawanan domba Allah. Apakah ia sudah menjadi gembala dalam hidup kita secara pribadi? Jadi apa yang kita bisa pelajari dari frasa Tuhan adalah gembalaku? Dari frasa Tuhan adalah gembalaku, kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia mati, next slide Marco, dia mati untuk kita dan dia bangkit sebagai gembala besar. Dan dia menjadi gembala yang agung yang punya otoritas dan akan datang untuk menghakimi umat manusia. Dan kita belajar kalau kita harus memiliki pengenalan akan Allah yang berotoritas sebagai gembala hidup pribadi kita. Ini baru Tuhan adalah gembalaku. Kita masih ada 5 ayat lagi. Jadi kira-kira sampai jam 6 sore. Nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana ya. Oke, selanjutnya takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Saya tidak akan bahas bagian ini secara detail karena ada keterbatasan waktu. Jadi saya akan bahas secara singkat saja pada bagian ini. Dari kalimat takkan kekurangan aku. Kalimat ini merupakan hasil, bukan cuma hasil pengenalan Daud akan karakter sebagai gembala Allah, tapi kepercayaan Daud. Hasil dari pengenalan Daud kepada Allah secara pribadi. Sama ketika Yesus berkata, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Saya kemarin cerita sama Pastor Bobby, saya pas Pastor Bobby ngobrol-ngobrol, terus ada satu momen saya bercerita, saya tuh dulu selalu berdoa. Saya selalu berdoa, Tuhan aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir, apakah Tuhan mengenal kita? Karena Tuhan bilang, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Apakah Tuhan mengenal kita? Ketika Tuhan Yesus berkata, bukanlah orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, engkau adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu, di Matius 7. Apakah kita dikenal Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan?
Sehingga dalam apapun keadaan kita bisa penuh dengan keberanian berkata, takkan kekurangan aku. Apakah ayat ini bisa menjadi doa dan deklarasi kita saat pandemi seperti ini? Apakah kita masih bisa berdoa, Tuhan, penggembalaanmu sudah cukup, aku gak berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Next slide please Marco. Jadi di dalam ayat 1 sampai ayat ketiga, ini membicarakan contentment, kepuasan Daud saat di dalam penggembalaan Allah. Saya kemarin baca bukunya ini A Shepherd Looks at Psalm 23. Nah, buku ini juga menjadi bahan seri khotbah ini yang saya buat. Jadi di sini ialah sebuah buku yang ditulis oleh seorang pastor, namanya Pastor Philip Keller. Pastor Philip Keller ini sebelum dia jadi pastor, selama 8 tahun dia itu seorang gembala. Dia punya peternakan domba. Nah, jadi ini sangat unik ketika dia melihat Mazmur 23 ini dari sudut pandang yang gembala yang sesungguhnya. Sangat unik sekali. Nah, pada halaman ke-67, Pastor Philip Keller menjelaskan ada 4 kategori. Kenapa domba bisa tenang dalam rumput hijau. Kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, dari tadi ngomongnya secara singkat mulu Jo, tapi panjang banget ini nulis poinnya kemana aja. Yang pertama, owing to their timidity, they refuse to lie down unless they are free of all fear. Nah tadi kan kita belajar domba itu hewan yang penakut. Domba gak bakalan bisa tidur berbaring di rumput hijau kalau dia ada rasa takut akan pemangsa. Dia gelisah. Kedua, because of the social behavior within a flock, sheep will not lie down unless they are free from friction with others of their kind. Jadi domba itu sama kayak kita, makhluk sosial. Gak bisa terbaring tenang kalau dia gak ada gesekan dengan sesama domba. Sesama domba tuh suka menggesek-menggesek. Philip Carroll, di sini Pastor Philip Carroll menjelaskan, biasanya domba yang lebih besar, yang lebih senior, suka hajar kanan kiri domba-domba yang lebih kecil. Nah domba-domba yang lebih kecil ini gak bisa berbaring, gak bisa tenang, karena ada gesekan. Ketiga, if tormented by flies or parasite, sheep will not lie down. Only when free of this pest can they relax. Jadi waktu summer itu banyak lalat, banyak parasit, banyak nyamuk. Saya sama adik saya di rumah kepusingan kemarin summer, banyak banget lalat di rumah. Mengalami semua lalat tiba-tiba banyak di rumah, nggak bisa tenang kan. Mau doa, ngejar-ngejar lalat gini kan pakai semprot-semprotan. Nggak bisa tenang, sama kayak domba. Lalu yang terakhir, lastly, sheep will not lie down as long as they feel in need of finding food. They must be free from hunger. Saya nggak bisa tidur tenang kalau kelaparan. Domba juga begitu. Kalau perut kosong, nggak bisa tidur tenang. Makanya akhirnya ujung-ujungnya makan malam mulu gitu. Makan sebelum tidur. Nah dari keempat ini, rasanya sulit banget loh untuk tidak takut saat pandemik. Sulit banget kita di saat pandemik seperti ini, kayak domba-domba yang takut akan serangan dari luar, kita takut kena COVID, kita takut kerusuhan di Indonesia, kerusuhan di sini. Terus kita takut perekonomian sekarang lagi gak jelas, kerjaan gak jelas, di stay home, terus besok kerja gak ya? Aduh takut nih, terus bisnisnya kita jalan gak ya? Aduh orang-orang masih mau gak ya ke gereja lagi saat ini? Kayaknya kita takut, lagi pandemi kayak gini. Apalagi udah mau pemilu, bentrokan sana, bentrokan di sini. Waduh ntar kalau yang ini menang begini, yang ini menang begini. Kita tuh takut. Kita gak bisa kan hidup tenang kalau kita ada takut dalam sekeliling seperti ini. Terus ada apa lagi? Bentrokan-bentrokan anak sama orang tua gak akur. Gak ada yang mau ngalah, orang tua gak mau ngalah, anak gak mau ngalah. Terjadi bentrokan-bentrokan terhadap sesama domba. Saudara-saudara, rekan kerja, bos, karyawan, sesama pasangan tiap hari berantem mulu, cekcok, gimana bisa tidur tenang? Berantem sama temen, digosipin temen, ditipu temen, gak bisa hidup tenang. Terus gangguan seperti lalat di sini kayak ngomongin apa? Dari tekanan dari, aduh ntar ini jatuh lagi. Tekanan dari pekerjaan, tekanan dari sekolah, tekanan dari pelayanan, tekanan dari orang tua, anak-anak kayaknya banyak, aduh ini anak kayaknya pengen ini, anak-anak butuh keperluan ini, keperluan sekolah, orang tua minta ini, mertua minta ini, pekerjaan aduh banyak peraturan, banyak nggak pasti juga, aduh pasangan nuntut ini, pelayanan nuntut tenaga, menuntut waktu, menuntut kekuatan kita nggak bisa tenang, kayaknya banyak tuntutan dari kanan kiri.
kita nggak bisa tenang juga saat jiwa kita lapar. Pengen ganti mobil, pengen beli ini, pengen jalan-jalan ke sini, pengen beli rumah, pengen ini, pengen itu. Lapar dari dalam diri kita, kita nggak bisa tenang. Kenapa sih domba harus tenang? Kenapa domba harus berbaring? Pastor Philip Keller bilang ketika domba nggak stres, itu kualitas susu, kualitas daging, kualitas bulunya itu jadi lebih baik. Ketika kualitasnya itu menjadi lebih baik, itu domba-domba itu bisa ya jadi sepatu, bisa jadi daging makanan yang kita makan, susu yang kita konsumsi, bulu-bulunya jadi coat kita. Jadi domba-domba tuh harus tenang. Tapi di zaman seperti ini, come on Joe, just be real man. Kata-kata ayat pertama, ayat kedua, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di padang berumput hijau, ia menuntun aku dalam air yang tenang. Itu kedua ayat itu terdengar seperti lelucon. Di zaman yang hedonisme seperti ini, di zaman yang konsumerisme seperti ini, apalagi pandemik seperti ini, pengen ganti HP, pengen ganti mobil, pengen beli barang baru, pengen begini, anak begini. Ketika semua orang mengejar materi, mengejar kepemilikan, mengejar properti, mengejar kesenangan dan sebagainya. Ayat ini, rumput yang hijau dan air yang tenang itu terdengar seperti lelucon. Saat Daud mendeklarasikan bahwa kepuasan jiwanya hanya ada dalam Tuhan, seakan-akan ayat ini gak cocok pada zaman ini. Apalagi di tengah pandemi gini, udahlah itu Mazmur 23 kita ganti aja. Ia menuntun aku ke dalam surat hutang-hutang yang terbayar lunas. Ia membaringkan aku di saat semua hal-hal yang baru kesenangan dunia terpenuhi. Ganti aja, air yang tenang, rumput yang hijau, gak butuh. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tapi dia mencari kepuasannya di tempat lain. Secara nggak langsung mereka meragukan kualitas pengembala Tuhan. Mereka meragukan bahwa Tuhan tidak dapat memberikan kepuasan sehingga mereka mencari itu di tempat lain. Seakan-akan Tuhan tuh nggak handal menjadi gembala mereka. Seakan-akan Tuhan tidak dapat memenuhi kepuasan jiwa mereka. Tanpa mereka sadari, ketika mereka mencari itu dari sana sini, itu seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Ini bukan masalah Tuhan gak bisa mengembalai mereka, bukan. Tapi ketika mereka memilih kekosongan diri dalam diri mereka dengan hal-hal duniawi yang gak ada artinya, kesenangan sementara, hal-hal di luar Tuhan. Lalu setelah mendapat kesulitan, kegagalan, kekecewaan, kepahitan dan sebagainya, Tuhanlah yang salah. Saya nggak bilang nggak perlu ganti mobil, nggak perlu beli ini, nggak perlu beli itu. Saya nggak bilang seperti itu, enggak. Tapi apakah itu yang jadi kepuasan diri kita? Apakah itu menjadi sumber kepuasan diri kita? Saat itu menjadi satu-satu, kalau gue bisa dapetin ini, kalau gue bisa kesini, gue bakalan bahagia. Berarti itu artinya kita meragukan kualitas pengembalaan Tuhan. Lalu di mana rumput yang hijau? Lalu di mana air yang tenang? Kalau rumput yang hijau adalah makanan domba, kalau kita adalah domba, berarti rumput yang hijau ialah firman Tuhan. Karena Yesus berkata di Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, Marco next slide please. Tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jasmani manusia kita dapat hidup melalui makanan yang kita makan sehari-hari. Tapi kerohanian kita, kejiwaan kita bisa tumbuh dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhanlah yang menjadi padang yang berumput hijau itu. Di mana kita bisa berbaring dalam pendalaman akan kebenarannya. Dan menjadi pelaku firman-Nya. Lalu di mana air yang tenang? Yesus berkata, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus untuk apa? Selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesuslah air hidup itu. Yesuslah air tenang itu.
Dia nggak seperti air yang di sumur yang diceritakan di Yohanes 4 itu ketika Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Dia bukanlah seperti air yang dari laut yang kita minum akan haus lagi, haus lagi. Tapi ketika kita minum, di situ ada kepuasan. Ketika kita puas akan Tuhan, kita akan menjadi saluran air-air kebenaran Tuhan. Yesuslah yang dapat, hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan diri kita yang tidak akan pernah diisi oleh apapun di dunia. Augustine of Hippo, dia adalah salah satu teologi, salah satu filsafat, bapak gereja yang berasal dari Afrika Utara, Albania. Pada abad keempat dia berkata seperti ini, Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee. Engkau telah menciptakan kita semua Tuhan untuk dirimu. Dan jiwa kita, hati kita tidak akan pernah tenang. Sampai jiwa kita menemukan ketenangan di dalammu. Mungkin terdengar klise. Mungkin terdengar sangat pendasar, ya elah Jo, ini lagi. Nggak ada ayat lain, nggak ada pembahasan lain. Kenapa kita nggak ngebahas hal-hal yang sophisticated aja? Kenapa kita nggak ngebahas tentang entar akhir zaman seperti apa? Kenapa kita nggak membahas entar political seperti apa? Kenapa kita nggak membahas itu semua? Tapi apakah kita hidup dalam pengembalaan Yesus? Apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Sang Gembala melalui firman yang menjadi makanan rohani kita? Atau kita merasa boro-boro melakukan firman, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ngedengerin firman Tuhan yang isinya semua tadi tulisan semua, nggak ada gambar, nggak ada video, mendengarkan khotbah yang nggak ada lucu-lucunya aja udah pantat udah panas, udah gerah. Firman Tuhan terdengar sangat membosankan. Atau kita berpikir, Jo, firman Tuhan, doa, itu nggak bayar utang-utang saya. Itu nggak bayar bill saya. Masalah masih ada. Mungkin saat ini kita bisa merenungkan siapa dan apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Sumber kepuasan jiwa kita. Mungkinkah kita bisa merenungkan saat ini. Apakah benar dia adalah gembala kita? Apa benar kita berada dalam pengembalaannya Tuhan? Atau mungkin kita hanya memandang ia adalah gembala yang gagal, yang gak bisa, yang gak tahu caranya memuaskan diri kita, melepaskan kita dari ketakutan, sehingga kita mencari itu semua, mencari jawaban itu semua dari tempat lain. Jadi apa yang kita pelajari, next slide Marco. Jadi apa yang kita pelajari dari, panjang banget ya. Ayat 1 dan ayat kedua, saya akan rangkum secara singkat. Kita harus tahu Tuhan gembala yang baik, dia mati untuk kita, dan dia adalah gembala yang besar yang telah menang atas maut. Dia adalah gembala yang agung yang memiliki otoritas, dan kita harus mengenal Tuhan sebagai gembala secara pribadi, mengenal, gak cuma mengenal, tapi juga dikenal sang gembala. Gembala yang penuh otoritas penuh, gembala yang adalah sumber dari segalanya. Dan dari bagian ini merupakan start awal kita hidup di dalam pengembalaan Kristus. Sehingga kita bisa tenang walaupun kita takut di masa pandemi ini. Kita bisa tenang walaupun kita ada bentrokan dengan orang lain. Kita bisa tenang ketika ada banyak kebisingan dan kesibukan dunia. Kita bisa tenang ketika banyak keinginan dari daging kita. Karena rumput yang hijau dan air yang tenang adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saat ini sudah menerima, merenungkan. Selanjutnya yang bagian Bapak Ibu dan bagian saya juga untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan dan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, kita bagikan ke orang lain. Yesus adalah air kehidupan itu. Ayat selanjutnya bersambung. Ayat selanjutnya bersambung. Jadi ini yang sudah kita pelajari di ayat pertama dan ayat kedua. Minggu depan kita akan belajar ayat ketiga, ayat keempat. Tapi saya mau kasih bocoran. Ayat kedua sampai ayat ke-6 itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita nggak ada hidup dalam pengembalaan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal siapa gembala kita.
percaya, dan jadikan dia satu-satunya otoritas hidup kita. Percaya akan pemeliharaannya, dan kepuasan kita hanya berasal dari Tuhan. Saya undang Korosit untuk tutup dalam doa. Thank you. Boleh saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita mengambil momen sebentar yuk untuk merenungkan. Ada begitu banyak hal yang dibagikan pada hari ini, terutama tentang penggembalaan Tuhan. Yuk kita sebentar merenungkan firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kita untuk tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala kami. Bukan sembarangan gembala, tetapi Engkau adalah gembala kami yang baik, Tuhan. Ada gembala yang pada awal mulanya kelihatan baik. Ada gembala yang pada awal mulanya memberikan kita kepuasan. Ada hal-hal dalam hidup ini yang awal mulanya kita pikir itu akan membawakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ternyata kita menyadari bahwa gembala-gembala itu tidak bisa memberikan kita kepuasan yang sejati. Kita selalu merasa kurang dan kurang. Bahkan ada gembala yang pada akhirnya merusak kehidupan kita. Membunuh potensi kita. Mengambil sukacita kita. Merusak kehidupan kita, merusak kehidupan keluarga kita. Hari ini kita diingatkan, Yesuslah satu-satunya gembala dalam kehidupan kita. Engkau gembala yang baik Tuhan, Engkau gembala yang besar, Engkau gembala yang agung. Dan doa kami ingin mengenal. Kami ingin mengenal gembala kami ingin mengenal Engkau Yesus secara pribadi. Kami bisa belajar dari orang lain. Kami bisa mendapatkan pengetahuan tentang siapa Engkau. Kami bisa membaca buku, kami bisa mendengar khotbah tentang siapa itu Engkau. Tapi kerinduan kami yang terbesar kalau kami benar-benar mengenal Engkau dalam kehidupan pribadi kami. Kami benar-benar mengenal Engkau dalam kehidupan setiap hari, dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus juga dan sungai-Mu. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Hatiku tak tahan menunggumu.
Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, oh Yesus, pribadi yang mengenal ya Tuhan, ya Tuhan, tiada yang ya Tuhan. tersembunyi bagimu. Kau mengenal kami sampai yang terdalam, Tuhan. Isi hatiku Kau tahu, dan Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bolehkah kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita? Dia adalah gembala kita yang baik, Anda percaya? Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih hari ini kami belajar kebenaran-Mu, bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam pimpinan-Mu. Kamu mau hidup di bawah otoritas-Mu Tuhan. Kami ingin hidup di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Tuntunlah setiap langkah kami, tuntunlah setiap keputusan yang kami ambil, tuntunlah segala hal yang kami pikirkan dan segala sesuatu yang kami rencanakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam kehidupan kami, takkan kekurangan kami. Kami akan menemukan kepuasan yang sejati, jiwa kami akan mengalami kepuasan yang sejati Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Engkau gembala kami yang luar biasa, bahkan Engkau gembala kami yang rela mengorbankan hidup-Mu untuk setiap kami. Kami mau bersyukur atas itu, kami mau selalu ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami hidup karena anugerah-Mu, dan kami hidup Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami ingin membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Itulah tujuan kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan. Ketika orang-orang melihat kehidupan kami, mereka akan melihat bahwa kami adalah orang-orang yang berbeda. Kenapa? Karena kami punya Tuhan, karena kami punya Yesus di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat yang terbaik yang Tuhan berikan. Segala sesuatu yang baik akan tercurah dalam hidupmu dan akan mengikutimu sepanjang umurmu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ada di pihak kami, Engkau ada bersama dengan kami. Jika Engkau ada di pihak kami, siapa yang bisa menjadi lawan kami? Terima kasih, kami terima berkat-Mu yang terbaik pada siang hari ini hanya di dalam
nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Have a great week, God bless you. Dan terima kasih buat Anda yang menyaksikan ini secara online. God bless you and have a great week. Bye now.